Assalamualaikum. Ya, balik lagi sama gua Hasan ya, di channel KMB Kreatif Media. Channel yang akan membahas tentang dunia fotografi, videografi, dan gear-gear konten kreatif lainnya. Dan di video kali ini gua akan ngebahas tentang salah satu gimbal atau stabilizer pembuatan video shop yang pasti akan berguna banget untuk kalian yang mungkin saat ini sedang bingung mencari stabilizer kamera untuk pembuatan video kalian. Karena stabilizer kamera ini sangat dibutuhkan untuk menghasilkan video yang bagus pada saat kita recording. Terlebih jika kita melakukan shoot yang membutuhkan manuver-manuver khusus untuk proses pembuatan video kita ya. Yang akan gue bahas pada video kali ini adalah gimbal yang tak lain dan tak bukan adalah ViewScope ya. Ini ngeri ya, namanya ViewScope. Mungkin terinspirasi dari kalajengking itu ya. Scope kan bentuknya memang kayak kalajengking ya. Dan tentunya gue akan ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan sesuai dengan pengalaman gue selama menggunakan gear yang satu ini. Jadi tentu aja yang akan gue sampaikan ini adalah murni ya dan mutlak dari gue pribadi ya. Jadi ini bukan endorse ataupun dari brand-brand tertentu enggak, tapi ini sesuai dengan pengalaman gue selama menggunakan gimbal dari ViewScope ini. Dan memang menurut gua ViewScope ini mungkin terinspirasi dari kalajengking ya. Mengapa demikian? Coba deh kalian lihat ya. Pada bagian gagang gimbal ini terdapat dua kaki yang bisa kalian pakai ketika kaki holder bawah ini tidak terpasang atau mungkin ketinggalan pada saat kalian membawa gimbal ini ya. Jadi ketika kalian lupa dengan holder yang bawah ini, kalian masih bisa mengeluarkan dua kaki di dalam ViewScope ini. Jadi itu masih aman ya. Sehingga bisa dibilang bahwa ini tuh lebih praktis dan ketika berdiri adalah layaknya kaki scorpion ya. Dan langsung aja kita bahas mengenai kelebihannya ya sob ya. Ya, gimbal ini lumayan kokoh dengan build quality aluminium yang bagus ya. Dan di bagian grip pada kulitnya aja ada kulit yang ala-ala jeruk kayak gitu ya sob ya. Yang ketika kalian pegang itu rasanya enak gitu loh ya, nyaman ya untuk apalagi ketika kita untuk melakukan job itu enak. Kenapa demikian ya? Karena ini di sini tuh ada 2 ya, nggak cuma satu tuh ada satu 2 jadi kalian tuh nggak pegangnya nggak satu itu nggak, tapi dua-duanya itu bisa pegang gimbalnya sehingga menimbulkan feel nyaman pada saat kita melakukan, recording menggunakan gimbal ini ya. Bahkan tanpa aksesoris tambahan pun memegang gimbal ini sudah berasa nyaman dengan 2 tangan. Tersedia pula tombol-tombol atau fitur yang mempermudah usernya ketika menggunakan gimbal ini. Ya, karena kalian akan mendapatkan satu box kabel hub yang untuk semua jenis tipe kamera menurut gua ini ada semua ya. Jadi banyak banget di dalam dashboardnya itu mungkin semua tipe kamera entah Canon, Sony, Fujifilm ataupun apa saja ada di situ ya. Yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai hub kamera kalian ke dalam untuk kontrol ke gimbal dari ViewScope ini. Jadi kalian bisa melakukan zoom in ataupun zoom out tanpa memegang kameranya ya, jadi nggak neken di kamera itu enggak, tapi cukup dengan, di tombol-tombol ViewScope ini tersedia ya, dari, shutter, dari zoom in, zoom out, dan sebagainya itu ada semua di sini ya. Terdapat pula quick release kamera yang akan mempermudah kalian lepas pasang untuk kameranya, dan ada markingan berupa titik merah yang mempermudah kalian pada saat kalibrasi ya. Jadi mungkin bisa menghemat waktu balancing ya, pada saat mungkin kalian, kalibrasi mungkin sekarang, menggunakan kamera Sony terus dilepas karena kebutuhan untuk foto atau apa, terus kalian gunakan lagi, waduh bisa kacau kan kalau nggak ada marknya. Tapi kalau pakai ViewScope ini kalian sudah terbantu karena ada markingan merahnya. Jadi mungkin mempermudah kalian atau mempercepat kalian dalam mengkalibrasi gimbal ini. Tapi untuk fitur-fitur dari video ini mungkin nggak bisa gue bahas di video kali ini ya. Kalau gue bahas sekarang mungkin nggak terlalu panjang, jadi gue cuma akan membahas tentang kelebihan kekurangannya ya. Yuk lanjut. Dan kemampuan dari gimbal ini dia mampu menopang kamera maksimal 2,5 kilogram sob. Jadi gila ya, itu mampu menopang segitu, apa gimbal yang dengan harga yang sangat ekonomis ini sudah bisa menopang 2,5 kilogram ya, yang jelas nggak bisa menopang berat hidup Anda ya. Ya iyalah Pak, ini cuman gimbal kamera Pak, bukan, sandaran hidup ya Pak ya, oke lanjut. Dan untuk semua unit kamera entah DSLR maupun mirrorless bisa masuk di gimbal ini ya, jadi aman. Jadi jika lensa atau kamera kalian adalah DSLR maupun mirrorless yang berat pun, maka tak perlu khawatir sob, karena dijamin deh gimbal ini no problem ya, mampu mengakomodirnya dengan baik. Selain itu, baterai untuk gimbal ini terbilang memiliki durability yang irit bro, dengan kapasitas 2500 mAh ya. Jadi cukup untuk kebutuhan pembuatan video seharian, dan tentunya gimbal ini juga sudah fast charging ya. Yang namanya fast charging itu tuh kalau ngecas lebih cepet ya. Ya begitu ya Mas ya. Kalau yang lambat-lambat itu ya itu ya kehidupan.
Oke, hanya dengan 1,5 jam ya, kalian sudah bisa menggunakan gimbal ini dengan kondisi baterai penuh tuh kalau menggunakan fast charging-nya. Kalau menggunakan pengecasan biasa gua nggak tahu ya, tapi ya kurang lebihnya itu yang gua alamin ya, kayak gitu. Sekarang kita lanjut mengenai kekurangan dari gimbal View-Scope C ini ya Sob ya. Jadi kira-kira tentu ya, apapun segala sesuatu Sob, yang lahir dalam kehidupan ini, tentu ada kelebihan, ada kekurangan, nobody perfect. Yang perfect hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Asik, lanjut Pak Kaji. Oke. Oke. Yang nyata yang bakal langsung kalian alami adalah mengenai kalibrasinya ya, Bro, ya. Ya, sebenarnya semua gimbal tetap ya, kita memerlukan kalibrasi. Tetapi jika dibandingkan dengan gimbal gua yang lain yaitu Zhiyun Zhiyun apa ya, Bang? Itu ya, Zhiyun Kren ya? Oke, Zhiyun Kren Plus ya. Menurut gua ini gimbal jauh lebih ribet Sob ya, tapi itu asumsi gua ya. Kalau kalian mungkin orangnya lebih jenius atau lebih cekatan dalam mengkalibrasi dan sebagainya, mungkin ya it's okay, never mind ya, nggak masalah. Tapi bagi gua karena gue bisa membandingkan ini karena gue punya gimbal yang satunya di sana ya. Jadi ya lumayan ribet lah untuk kalibrasinya ya. Tapi mungkin tidak jadi masalah apabila kalian sudah terbiasa dan paham dari trik kalibrasi dari gimbal ini. Jadi ada triknya sebenarnya Sob ya untuk kalibrasi gimbal ini, nggak serta-merta yang ini kan banyak, ada satu 2 3 3 ya, 3 ya, ada 3 titik yang dimana kalau kalian look itu semua akan jadi kayak gini. Nah, tapi ketika kalian buka, kalian harus kalibrasi, itu semuanya harus dimainkan, itu ada triknya Sob. Mungkin nanti di next video gua buatin cara mengkalibrasi gimbal dari View-Scope ini biar mempermudah kalian dalam menggunakan gear ini ya. Lanjut. Selain itu, karena gimbal ini memiliki kemampuan tenaga akomodir yang besar hingga 22,5 kg, sehingga jika berat kamera plus gear kalian ini tidak terlalu berat atau bisa dibilang ringan, maka sesekali atau bahkan mungkin akan terjadi getar yang lumayan mengganggu pada saat kalian menggunakan gimbal ini Sob ya. Jadi apa artinya? Jadi artinya gini Sob, mungkin ini kan dia mampu menopang kurang lebih 2,5 kg. Otomatis ketika kalian menggunakan gimbal, menurut gua ini tuh ada kayak titik minimum gitu loh Sob beratnya, tapi gua nggak tahu ya minimumnya berapa. Yang jelas ketika gua pernah pakai kamera M50 yang pakai lensanya bawaan itu, pada saat gua lakukan recording dia kayak agak kayak bunyi gitu loh Sob. Nah, padahal pada saat kalibrasi itu udah oke, udah jadi ya, udah aman lah ibaratnya begitu, sukses kalibrasinya. Tapi ternyata pada saat gua pakai di lapangan itu terjadi getar dan itu menurut gua lumayan mengganggu ya. Alhasil gua lepas dari gimbalnya karena sangat tidak well banget ketika kita mau video kok gitu, kayak tremor kayak gitu ya. Ya mungkin sebatas saran aja ya, jika kamera kalian ringan, kalian bisa deh menambahkan atribut rekaman, entah mikrofon, entah ring kamera dan sebagainya agar menambah berat dari kamera kalian, sehingga tidak terjadi getar yang dapat mengganggu kalian saat recording sebuah video Sob ya. Selain itu, gimbal ini mampu mengubah landscape menjadi potret pada kamera kalian ya. Gila nggak tuh, hanya dengan sekali 2 kali klik, cedik cedik, kalian sudah bisa mengubah gimbal ini menjadi potret. Ya, mengapa demikian ya? Karena sekarang mengikuti kebutuhan perkembangan zaman Sob ya. Jadi kadang tuh apa ya, sekarang kalau kita bikin konten atau klien itu nggak cuma minta video yang landscape, biasanya ada yang minta potret juga kayak gitu ya. Jadi itu lumayan membantu ya. Hanya saja pengalaman gua ketika hendak atau sedang menggunakan mode potretnya, jika terlalu lama maka biasanya dia akan auto letoy coy ya. Jadi apa ya, auto letoy gimana? Ketika kita titik menjadi potret, oke, it's okay ya. Jadi pada saat kita melakukan recording, tapi terlalu lama posisi potret, itu sering ya gue ngalamin dia tuh langsung letoy Sob, langsung zet. Nah kayak gitu loh. Nah, itu harus gue matiin lagi dan harus gue nyalain lagi baru dia posisinya normal lagi. Gue nggak tahu itu kenapa ya, tapi sepengetahuan gue itu teman gue yang pakai kayak gini juga sama ya. Jadi mungkin memang dimasukkan selipkan fitur itu, tapi ya mungkin memang berguna untuk bikin potret ya, tapi tetap ada kekurangannya itu tadi ya. Padahal kita tahu bahwa di era sekarang hampir semua klien itu tuh selain video panjang landscape, biasanya mereka juga akan minta video potretnya ya. Ya, gitulah pokoknya kondisinya. Dan yang terakhir adalah mungkin masalah pada baterainya Sob. Jadi memang untuk baterai dari View-Scope Type-C ini tuh tergolong irit ya. Unit ini memiliki baterai tanam Sob ya. Jadi bukan baterai yang bisa dilepas kayak Zhiyun yang di sana itu ya. Karena baterainya ini tanam Sob. Jadi ketika terjadi error dan butuh untuk start, maka kita hanya sebatas bisa on off dari tombolnya Sob. Jadi kita nggak bisa ngelepas baterainya ya. Dengan kata lain, gimbal gua yang baterainya lepas pasang yang di sana
itu mempermudah kalau misal lagi error kita bisa lepas terus mati, nyalain lagi. Kalau ini ketika error, coba mau dimatiin gimana? Ketika tombol power-nya nggak berfungsi, ayo. Padahal apa saluran listriknya tuh masih di dalam tuh. Jadi susah buat mematikannya ya. Ya memang kadang bisa dimatikan, kalaupun nggak bisa, nah itu pertanyaannya seperti itu ya. Beda dengan yang baterainya itu tuh tinggal auto cabut. Kesimpulannya adalah yang pengen gua tanda kutip ke kalian adalah ketika mungkin gear kalian atau kamera kalian itu mungkin dengan spek yang kecil dalam artian ringan, dengan lensa kalian yang mungkin ringan juga, mungkin bobotnya under kemampuan dari, gimbal ini, menurut gua kurang rekomnya. Mengapa demikian tadi udah gua jelasin. Jadi ketika kamera kalian tuh nggak terlalu berat, dia akan ada getar-getar yang lumayan mengganggu video kalian. Jadi video kalian tuh nggak akan stabil sob. Jadi mungkin itu yang harus kalian, cross check ulang ya ketika mau beli ini, sesuaiin dengan kamera kalian. Tapi kalau kamera kalian yang, besar-besar, yang berat, itu ya it's okay, nggak masalah. Mungkin itu ya yang harus kalian, perhatikan. Kayaknya sekian dulu ya, pembahasan gua kali ini mengenai gimbal VU Scope Type-C ini. Jadi itu, beberapa mungkin pengalaman gua yang bisa gua share ke kalian, yang bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, apakah akan memilih gimbal, VU Scope ini yang harganya sebenarnya, berapa ya, 3 jutaan ya. Jadi di bawahnya ini tuh masih ada, di atas ini juga ada. Ini masuk ke mungkin, entry level tapi udah menengah agak ke sedikit lah, kayak gitu sob ya. Jadi bisa kembali lagi ke budget kalian. Menurut gua secara overall, gimbal ini oke ya, mungkin dengan catatan yang tadi gua sampaikan ke kalian, tetap gua nyaman pakai gimbal dari VU Scope Type-C ini. Dan dari tadi kalian ada di channel KMB Kreatif Media, channel yang akan membahas tentang dunia fotografi, videografi, dan gear-gear konten kreatif lainnya. Gua Hasan Basri, thanks for watching and see you next video.